Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali berjumpa dengan saya Ibu Eka Novia Nurlia. Tentunya pada mata pelajaran teknologi perkantoran. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan mudah-mudahan masih semangat untuk belajar. Nah, pada hari ini kita memasuki kompetensi dasar 3.4. Nah, jadi setelah kalian nanti mempelajari kompetensi dasar ini, jadi diharapkan kalian mampu menjelaskan dan menerapkan aplikasi pengolah angka, dan setelah itu kalian diharapkan mampu mengoperasikan aplikasi pengolah angka untuk menghasilkan suatu dokumen. Oke, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, aplikasi pengolah angka yang kita gunakan di sini yaitu Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel itu sendiri merupakan program spreadsheet dalam sistem Microsoft Office. Nah, kita dapat menggunakan Excel untuk membuat dan memformat workbook untuk menganalisis data dan membuat data itu sendiri. Jadi secara khusus kita dapat menggunakan Excel itu untuk melacak data, membangun model untuk menganalisis data, lalu menulis rumus untuk melakukan perhitungan pada data itu sendiri, memproses data dalam berbagai cara, dan menyajikan data dalam berbagai grafik. Lembar kerja dalam Microsoft Excel dalam satu sheet itu terdiri dari 256 kolom dan 65.536 baris, atau dalam bahasa Inggris disebut rows. Nah, kolom ditampilkan dalam tanda huruf A, B, C dan berakhir pada kolom 4 Romawi. Sedangkan baris dilambangkan dalam bentuk angka 1, 2, 3 dan berakhir pada 65.536. Nah, perpotongan antara baris dan kolom itu disebut sel. Misal pada perpotongan kolom B dengan baris kelima itu disebut sel B5, dan sel yang bergaris tebal menandakan bahwa sel tersebut dalam keadaan aktif. Selanjutnya mengenai ribbon. Nah, memahami ribbon adalah hal yang sangat perlu kita lakukan untuk memahami perubahan antara Microsoft 2010 ke Microsoft 2013. Nah, pada ribbon tercantum semua informasi dan perintah serta fungsi-fungsi yang dapat kita gunakan dalam mengelola data dalam Microsoft Excel 2013. Nah, yang pertama yang ada pada menu ribbon itu, yang pertama menu tab home. Tab ini yang sering digunakan dalam mengelola data dalam Microsoft Excel. Nah, dalam tab ini juga terdapat semua informasi tentang teks, tentang format sel, tentang jenis huruf, ukuran huruf yang akan digunakan, format tabs, memasukkan dan menghapus kolom. Nah, dalam tab ini juga bisa juga untuk membuat cara-cara merubah sel stylist, memformat tabel, juga memasukkan data secara otomatis dan mengurutkan serta mencari data. Selanjutnya insert tab. Nah, pada tab ini berfungsi untuk segala sesuatu yang perlu kita masukkan, mulai dari foto, shape, lalu clip art, grafik, textbook, dan lain-lain bisa kalian lihat. Selanjutnya page layout tab. Nah, pada tab ini memiliki perintah untuk menyesuaikan halaman seperti margin, orientation, size, serta tema, dan masih banyak lagi menu-menu yang bisa digunakan. Berikutnya ada tab formula. Pada tab ini memiliki perintah untuk digunakan saat membuat rumus. Nah, tab ini memiliki fungsi perpustakaan besar yang dapat membantu saat membuat rumus atau fungsi dalam spreadsheet kalian. Nanti kita praktekkan. Ribbon selanjutnya yaitu tab data. Dalam tab ini memungkinkan kalian untuk memodifikasi lembar kerja dengan jumlah besar
data dengan menyortir dan penyaringan serta menganalisis dan mengelompokkan data. Lalu ada review tab. Nah, pada review tab ini memungkinkan kalian untuk memperbaiki masalah ejaan dan tata bahasa serta mengatur keamanan. Nah, hal ini juga memberikan perubahan track dan catatan. Fitur ini juga menyediakan kemampuan untuk membuat catatan dokumen yang dirubah oleh user lain. Dan yang terakhir, view data. Nah, pada view data ini memungkinkan kalian untuk mengubah tampilan dokumen. Nah, itulah beberapa tab yang berada pada ribbon. Nah, setelah kita tahu fasilitas yang ada dalam Microsoft Excel 2013 dari ribbon yang terdiri dari beberapa tab, sekarang kita mulai dengan membuka program Microsoft Excel 2013 dengan cara klik tombol search. Setelah itu ketikkan kata Excel, lalu klik Excel 2013, lihat pada gambar. Setelah beberapa saat, maka akan muncul tampilan dasar Microsoft Excel. Nah, setelah itu akan tampil seperti ini, lalu klik blank workbook untuk memulai menjalankan aplikasi Microsoft Office 2013. Selanjutnya, cara memasukkan data pada worksheet atau lembar kerja. Yang pertama, lihat pada gambar di samping. Nah, klik sel yang akan diisi datanya, yang ada kotak sel yang kotak hitam. Lalu yang kedua, ketik pada sel. Setelah itu tekan enter atau tab, atau bisa juga menggunakan tombol panah pada keyboard untuk pindah ke sel berikutnya. Nah, berikut ini adalah gambar tampilan lembar kerja Microsoft Excel 2013 beserta bagian-bagiannya. Yang pertama, Quick Access Toolbar. Nah, Quick Access Toolbar ini merupakan kumpulan icon atau tombol shortcut yang paling sering digunakan dalam Excel seperti New, Open, Save, Save As, dan lain-lain. Yang kedua itu namanya title bar. Nah, title bar itu merupakan judul dokumen Excel atau nama file. Berikutnya menu bar atau ribbon. Nah, ribbon itu sudah tadi dijelaskan bahwa ribbon itu merupakan deretan bar atau tab yang berdasarkan kategori fitur-fitur tertentu yang sudah dikelompokkan. Selanjutnya toolbar atau ribbon group. Nah, yang merupakan kumpulan fitur yang dikelompokkan berdasarkan grup pekerjaan yang berhubungan seperti pengaturan font, jenis font, ukuran font, warna font yang berada pada tab home. Lanjut itu namanya baris rumus atau formula bar. Nah, pada kotak ini kalian dapat menuliskan rumus atau formula yang digunakan untuk menghitung antar sel. Berikutnya itu namanya kolom. Nah, itu namanya kolom. Nah, nanti ada kolom, ada baris. Nah, yang ini kolom itu merupakan data yang tersusun dari banyak sel dari atas ke bawah dengan identitas berupa alfabet seperti A, B, C, dan seterusnya. Berikutnya baris atau row. Nah, row atau baris ini merupakan deretan data dalam format sel secara menyamping atau horizontal dengan identitas numerik. Berikutnya cell pointer. Cell pointer merupakan perpaduan atau pertemuan antara baris dan kolom tertentu. Nah, nama dari sel ditujukan pada pada gambar yang tertera. Nah, nama dari sel itu pada gambar ditunjukkan, contohnya sel A1. Selanjutnya scroll bar. Nah, ada dua macam
scroll bar, yaitu yang bergerak vertikal dan bergerak horizontal. Nah, kegunaan dari scroll bar yaitu membantu user menggeser worksheet dari atas ke bawah atau sebaliknya, dan dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Dan yang terakhir itu namanya lembar kerja atau worksheet, yang merupakan lembar kerja dalam Excel yang secara default dimulai dari sheet 1 dan seterusnya. Kemudian cara memindahkan atau mengcopy sel. Nah, bila ingin memindahkan atau menyalin sebuah sel, termasuk juga bisa memindahkan rumus dan nilai-nilai yang dihasilkan serta format sel atau dan komen bila ada. Nah, langkah yang pertama yaitu dengan cara pilih sel yang akan dipindahkan atau disalin, lalu pada menu tab home pada grup clipboard lakukan salah satu, misalkan mau memindahkan sel. Nah, caranya itu dengan cara klik cut pada grup clipboard atau bisa juga menggunakan Ctrl plus X pada keyboard, dan jika mau menyalin selnya tinggal klik copy pada grup clipboard atau juga bisa menggunakan tombol keyboard Ctrl plus C. Nah, selanjutnya yang ketiga, klik pada sel yang akan dituju untuk memindahkan atau menyalin, dan yang terakhir pada home tab grup clipboard klik paste atau juga bisa menggunakan Ctrl plus P pada tombol keyboard. Selanjutnya, melebarkan kolom dan ukuran row atau baris. Nah, dalam worksheet atau lembar kerja bisa merubah lebar kolom mulai dari 0 sampai 255 dan tinggi baris atau row dari 0 sampai 409. Nah, nilai ini adalah representasi dari karakter yang bisa ditampilkan pada sel yang diformat dengan font standar. Nah, standar atau default lebar kolom adalah 8,43 karakter dan standar atau default tinggi row atau baris yaitu 12,75 points. Nah, jika kolom atau row lebar atau tingginya 0, maka itu row atau kolom itu tersembunyi. Untuk langkah mengatur tinggi baris atau lebar kolom bisa dibaca. Nah, mulai dari pilih row atau kolom yang akan dirubah, lalu pada menu tab home grup sel klik format. Nah, setelah itu di bawah cell size kalian klik kolom width atau row heads. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti gambar. Nah, setelah muncul kotak isian untuk kolom width atau row head, kalian isi sesuai yang kalian inginkan. Berikutnya mengenai lembar kerja atau sheet. Nah, kalian bisa menambahkan sheet baru, bisa mengganti nama sheet, dan bisa menghapus sheet. Nah, untuk menambahkan sheet baru, kalian hanya mengklik ikon plus yang ibu lingkari. Lalu untuk mengganti nama sheet, kalian bisa menggantinya dengan cara klik kanan dengan menggunakan mouse, pilih rename atau klik 2 kali pada sheet yang ingin diganti namanya, kemudian ganti nama sheet tersebut dengan sesuai yang kalian inginkan. Dan untuk menghapus sheet, kalian lakukan hal sama dengan cara mengklik kanan di sheet yang ingin dihapus, kemudian pilih delete. Selanjutnya, cara menyimpan file atau dokumen. Yang pertama, klik menu file, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalian bisa pilih save atau save as, atau juga bisa menggunakan tombol pada keyboard dengan menekan Ctrl plus S. Nah, setelah kalian memilih antara save atau save as, nah akan muncul tampilan seperti ini. Lalu pilih folder untuk tempat penyimpanan file kalian. Nah, setelah dipilih folder, ketikkan nama sesuai file yang kalian inginkan.
Setelah itu klik tombol save, maka otomatis file tersimpan. Berikutnya cara menggabungkan sel. Ada dua cara. Yang pertama dengan memblok sel yang ingin digabungkan, kemudian klik kanan, pilih menu format sel, klik alignment, lalu tandai atau klik merge cell, lalu klik OK. Dan langkah yang kedua dengan memblok sel yang ingin digabungkan secara berurutan, selanjutnya dengan menekan klik icon merge and center pada menu home tab. Untuk mengerjakan pengoperasian lembar kerja pada Microsoft Excel. Pada Microsoft Excel ini kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sebagai tugas, kalian tuliskan tab yang terdapat di ribbon pada program aplikasi pengolah angka Microsoft Excel 2013 dan tuliskan langkah-langkah membuka file pada program aplikasi pengolah angka Microsoft Excel 2013 dan langkah-langkah menyimpan file pada program aplikasi pengolah angka Microsoft Excel 2013. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.